Bab 263. Akan mati dalam 100 tahun. Langit mulai gelap, dan pada saat pembudidaya bertelinga besar dan pembudidaya kecil tiba di toko Wang Lin, hari sudah gelap. Namun, ada lampu yang datang dari sisi jalan. Su Tao terbangun dalam kabut. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia dengan cepat memahami sekelilingnya dan bangkit. Ketika dia melihat Wang Lin, dia langsung berlutut di tanah dengan ekspresi gembira di wajahnya, tidak bisa berkata apa-apa. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia bahkan tidak memandang Su Tao saat dia berkata, "Aku menyelamatkan hidupmu untuk membayar komitmenmu selama 16 tahun. Kamu boleh pergi." Su Tao ragu sejenak sebelum bersujud beberapa kali lagi dan berbisik, "Terima kasih atas kebaikanmu. Saya akan mengingatnya selamanya." Dengan itu, dia menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan membuka pintu untuk pergi. Tepat pada saat itu, Wang Lin mengerutkan kening dan berkata, "Su Tao, kembalilah. Juga, jangan repot-repot menutup pintu." Tubuh Su Tao bergetar saat dia dengan cepat kembali dan menatap Wang Lin dengan ekspresi bingung. Wang Lin menyesap anggur di tangannya dan dengan jelas berkata, "Berdiri ke samping. Kami kedatangan tamu." Ekspresi Su Tao sedikit berubah saat dia berdiri di samping Wang Lin. Matanya bergetar saat dia melihat ke pintu. Tak lama setelah itu, orang bisa mendengar langkah kaki pelan mendekat. Segera, seorang kultivator bertelinga besar masuk bersama dengan kultivator kecil yang telah dilepaskan Wang Lin sebelumnya. Su Tao segera mengungkapkan ekspresi teror. Dia dapat segera mengenali bahwa pembudidaya bertelinga besar adalah orang yang memaksa raja bersembunyi di dalam istana. Hatinya langsung kacau, tetapi setelah melihat Wang Lin, dia memaksa dirinya untuk mundur selangkah. Setelah pembudidaya kecil memasuki toko, dia langsung tertawa dan berteriak, "Tuan, dialah yang melukai saya." Kultivator kecil itu berbalik dan terkejut menemukan bahwa tuannya tidak melihat orang itu, tetapi pada ukiran kayu yang mengelilinginya. Wang Lin masih belum berbicara. Dia dengan santai minum anggur. Dia hanya melihat mereka berdua sekali sebelum menarik pandangannya. Kultivator bertelinga besar dengan hati-hati melihat setiap ukiran kayu sebelum perhatiannya tiba-tiba terfokus pada dua ukiran. Kedua ukiran ini adalah pria parubaya dan wanita tua dari Sekte Awan Putih. Kultivator bertelinga besar itu melihat lama sekali, lalu tersenyum. Dia sama sekali tidak berperilaku seperti orang asing. Dia melambaikan lengan bajunya dan duduk di seberang Wang Lin. "Rekan kultivator, bagaimana kalau membiarkan saya minum?" Kultivator bertelinga besar dengan lembut mengeluarkan cangkir. Wang Lin memandang orang itu dan melemparkan kendi anggur ke depan. Kultivator bertelinga besar menangkap kendi dan menuangkannya ke dalam cangkir. Saat dia meminumnya, matanya memancarkan cahaya aneh dan dia berkata, "Lesat." Wang Lin terkekeh, "Karena kamu menyukainya, maka aku akan memberimu sisa kendi itu." Kultivator bertelinga besar tertawa. Dia tidak menolak pemberian itu. Dia menuangkan secangkir lagi untuk dirinya sendiri dan meminumnya. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata, "Tingkat kultivasi sesama kultivator lebih tinggi dari saya. Menggunakan dunia fana untuk berubah menjadi fana, aku mengagumimu." Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan sebotol anggur muncul di genggamannya. Dia minum dan berkata, "Rekan kultivator menggunakan muridmu untuk berubah menjadi manusia dengan menggunakan emosi seorang guru dan orang tua untuk memahami surga.
Hasilnya sama dengan milikku, jadi tidak perlu dikagumi. Cahaya aneh di mata kultivator bertelinga besar semakin dalam saat dia menatap Wang Lin. Dia mengangguk dan berkata, "Sepertinya saya tidak salah. Setelah mendengar dari murid saya menduga bahwa ada orang lain yang berada di alam yang sama dengan saya, orang lain yang berusaha mencapai tahap formasi jiwa di ibu kota." Wang Lin diam-diam tersenyum. Kultivator bertelinga besar itu tersenyum tipis. "Rekan kultivator, bagaimana kalau kita mengadakan kompetisi dan melihat siapa di antara kita yang akan mencapai tahap formasi jiwa mistis terlebih dahulu?" Dia bertanya. Wang Lin samar-samar tersenyum pada kultivator bertelinga besar dan berkata, "Jika saya merasakan persaingan di hati saya khawatir saya tidak akan pernah mencapai tahap formasi jiwa dalam hidup saya." "Rekan kultivator, kata-katamu sangat kejam." Kultivator bertelinga besar tertawa saat dia melambaikan lengan bajunya dan menggenggam tangannya. Dia berkata, "Saya tidak berharap bertemu dengan seorang kultivator sekaliber Anda di sini." "Bagus. Nama saya Zhou Wutai. Aku harus memanggilmu apa?" Wang Lin mengambil kendi anggur, minum, dan berkata, "Wang Lin." Zhou Wutai tersenyum dan berkata, "Rekan pembudidaya Wang, Anda pasti akan mencapai tahap formasi jiwa dalam 100 tahun. Saya akan memberi selamat kepada Anda lebih awal hari ini." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berkata, "Rekan kultivator Zhou berbicara terlalu dini. Dari sudut pandang saya, apakah rekan kultivator Zhou dapat mencapai tahap formasi jiwa tidak pasti, tetapi murid Anda itu pasti akan mati dalam 100 tahun." Mata Zhou Wutai berbinar, tapi dia tetap diam. Kultivator kecil itu ingin menatap Wang Lin dengan kejam, tetapi melihat tuannya tampak sangat akrab dengannya, dia menekan amarahnya. Dia mendengus dan berpikir bahwa Wang Lin benar-benar tidak tahu apa-apa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tuannya berbicara seperti ini kepada siapapun. Selain itu, orang ini tidak hanya tidak berterima kasih, dia bahkan mengucapkan kata-kata yang begitu kejam. Bahkan Su Tao merasa kata-kata Wang Lin terlalu berlebihan. Dia menjadi lebih berhati-hati, takut pembudidaya bertelinga besar itu akan menjadi marah. Tapi yang mengejutkannya adalah bahwa setelah pembudidaya bertelinga besar selesai merenung, pembudidaya bertelinga besar tidak hanya tidak marah, dia juga menunjukkan senyum pahit. Dengan tingkat kultivasi kultivator kecil, dia tidak dapat melihat pertempuran antara kultivator bertelinga besar dan Wang Lin. Adapun Su Tao, dia hanya manusia biasa, jadi tidak mungkin dia bisa merasakan betapa berbahayanya pertukaran ini. Meskipun pembudidaya bertelinga besar tampak lembut sejak dia masuk, niatnya jahat sepanjang waktu. Setiap kata yang dia ucapkan dan setiap tindakan yang dia lakukan dipenuhi dengan niat buruk. Awalnya, dia ingin membangkitkan sisi kompetitif Wang Lin. Jika dia berhasil, maka dia tidak perlu lagi repot dengan Wang Lin karena, untuk mencapai tahap formasi jiwa, seseorang harus berubah menjadi manusia untuk memahami surga, yang membutuhkan hati yang tenang. Begitu hati Wang Lin menjadi kompetitif, maka dia akan mandek dan tidak akan pernah mencapai tahap formasi jiwa. Bahkan jika Wang Lin suatu hari berhasil menyingkirkan blokade ini, itu akan bertahun-tahun kemudian. Ini menunjukkan betapa liciknya pembudidaya bertelinga besar itu. Meskipun rencananya digagalkan oleh Wang Lin, kultivator bertelinga besar itu tidak menyerah. Dia terus memberi selamat kepada Wang Lin karena berhasil dalam 100 tahun.
Ini adalah jebakan lain untuk Wang Lin. Meskipun lelaki tua sebelumnya mengatakan hal yang sama, itu sangat berbeda dengan ketika kultivator bertelinga besar mengatakannya. Orang tua itu berada pada tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi dan Wang Lin saat itu tidak berada pada hambatan yang penting. Jadi alih-alih menciptakan hambatan mental untuk Wang Lin, itu meningkatkan kepercayaan dirinya. Perbedaannya adalah sekarang kata-kata ini berasal dari pembudidaya bertelinga besar. Meskipun mereka adalah kata-kata yang sama, artinya sama sekali berbeda. Jika Wang Lin benar-benar mengingatnya, maka seiring berlalunya waktu dan dia tidak mencapai tahap formasi jiwa dalam 100 tahun, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lain kecuali diami. Dapatkan pencerahan mendadak untuk menyingkirkan kutukan di dalam hatinya. Melihat kultivator bertelinga besar terus berusaha menyerangnya, Wang Lin akhirnya membalas. Dia pertama kali mengatakan bahwa apakah pembudidaya bertelinga besar akan mencapai formasi jiwa dalam 100 tahun tidak pasti. Ini adalah versi yang sedikit dimodifikasi dari apa yang dikatakan oleh pembudidaya bertelinga besar, tetapi hasilnya sama. Namun, ini bukan bagian penting dari pembalasan Wang Lin. Kalimat terakhirnya adalah pembalasan nyata. Dalam 100 tahun, pembudidaya kecil itu pasti akan mati. Kalimat yang satu ini menunjukkan dasar dari hubungan guru-murid kultivator bertelinga besar dan kultivator kecil. Kultivator bertelinga besar, Zhou Wutai, berubah menjadi manusia dengan memahami hubungan guru dan murid. Menggunakan keinginan ini untuk menggerakkan pikirannya, dia menerima seorang murid. Dia akan menggunakan cinta untuk mendidik seorang putra, kebaikan untuk memberinya bantuan, hatinya untuk mencintainya, dan tragedi kehilangan muridnya untuk memasuki tahap pembentukan jiwa. Segala sesuatu yang telah dilakukan oleh pembudidaya bertelinga besar sejauh ini adalah demi hubungan guru-murid ini. Ketika dia akhirnya merasakan domainnya sendiri dan akan memasuki tahap formasi jiwa, itulah hari ketika dia akan bertindak dan secara pribadi membunuh muridnya. Dia harus membunuh murid yang telah dia curahkan hatinya dan kemudian menggunakan kesedihan darinya untuk akhirnya memasuki tahap formasi jiwa. Jalannya tampaknya dipenuhi dengan emosi, tetapi kejam. Namun di dalam kekejaman itu, ada emosi. Metode ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang normal. Setidaknya itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan Wang Lin. Itu sebabnya kalimat terakhirnya adalah serangan balik yang sebenarnya. Pertama-tama, dinyatakan bahwa murid itu akan mati dalam 100 tahun, yang memunculkan batas waktu 100 tahun lagi. Kedua, itu mengungkap sifat kejam sebenarnya dari pembudidaya bertelinga besar dan memunculkan kesedihan yang akan dia rasakan di masa depan. Pada saat yang sama, dia juga meninggalkan bekas samar di hati kultivator kecil itu. Kultivator bertelinga besar, Zhou Wutai, tersenyum pahit saat melihat Wang Lin dan berdiri. Dia menggenggam tangannya, lalu ragu sejenak sebelum berkata kepada Su Tao, katakan pada rajamu untuk mengirimkan barang itu ke kuil dalam 3 hari dan aku akan melepaskan ini. Dengan itu, dia menatap Wang Lin sekali lagi sebelum berbalik untuk pergi. Kultivator kecil itu benar-benar terkejut dan dengan cepat mengikuti tuannya. Dia merasa hari ini sangat aneh karena tuannya tidak bertindak seperti biasa dan tidak membalas dendam untuknya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak memikirkan kata-kata Wang Lin, bahwa dia akan mati dalam 100 tahun. Memikirkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ketika dia mengangkat kepalanya,
dia melihat tuannya dengan lembut menatapnya dan hatinya terasa hangat. Fuer, tidak perlu terlalu memikirkannya. Mengapa kamu menyimpan permen itu dan tidak memakannya? Suara pembudidaya bertelinga besar itu lembut dan penuh kepastian. Mata kultivator kecil menjadi merah saat dia menjawab, murid telah memutuskan untuk menyimpannya selamanya. Kultivator bertelinga besar itu tersenyum sambil mengusap kepala kultivator kecil itu. Dia diam-diam tersenyum sambil memimpin pembudidaya kecil dan mereka berjalan keluar dari jalan Wang Lin. Wang Lin duduk di dalam toko. Dia tenggelam dalam pikiran. Setelah sekian lama, dia tersenyum dan memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya, atau itu akan mengacaukannya saat dia mendekati ujung jalan untuk berubah menjadi manusia. Saat ini, Su Tao benar-benar membeku. Awalnya, dia hanya mengira Wang Lin adalah seorang ahli. Bagaimana mungkin ukiran kayu yang dia buat menyebabkan dua makhluk abadi di istana begitu terkejut? Dia kemudian dengan hati-hati mengamati dan menemukan bahwa toko Wang Lin tidak mengalami apa-apa. Kedua makhluk abadi itu terdiam dan tidak pernah membicarakan ukiran itu lagi. Bahkan Yang Mulia telah memerintahkannya untuk memberi hadiah kepada Wang Lin selama tahun baru setiap tahun. Karena dia telah melakukannya selama lebih dari 10 tahun, ketika dia menghadapi bahaya, orang pertama yang dia pikirkan adalah Wang Lin. Tapi dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Wang Lin cukup kuat untuk memaksa orang yang memaksa raja untuk bersembunyi di dalam istana dan Yang Abadi tidak berani keluar untuk menyerah begitu saja. Harus dikatakan bahwa beberapa hari yang lalu, Yang Mulia berharap dia bisa menyerahkan Rein Ding untuk menyelamatkan hidupnya. Bab 264. Domain hidup dan mati. Setelah Su Tao pergi, kehidupan Wang Lin kembali tenang. Seolah-olah apa yang terjadi berlalu seperti awan. Begitu mereka pergi, mereka tidak akan kembali. Wang Lin masih bangun pagi setiap hari dan membuka pintu tokonya untuk menunggu putra dan Niu membawakannya sebotol anggur. Dia kemudian akan duduk di sana dan mengukir sambil minum. Dia telah hidup seperti ini selama bertahun-tahun dan gaya hidup ini telah terukir di tulangnya. Dia jauh dari jalan pembunuhan. Itu seperti dia dari sebelumnya dan dia sekarang adalah dua orang yang sama sekali berbeda. Dia tidak lagi memiliki niat membunuh di sekitarnya. Sebaliknya, dia memancarkan aura yang tenang, keberadaan yang fana. Wang Lin tidak tahu domain apa yang akan dia pahami, tapi dia tidak terburu-buru saat dia dengan tenang memahami surga. 7 hari setelah Su Tao pergi, dia kembali dengan seorang pria parubaya yang wajahnya terlihat seperti bangsawan. Orang ini dengan hormat datang ke toko bersama Su Tao. Tidak peduli dengan statusnya, dia berlutut dan bersujud 3 kali. Mata Wang Lin memindai orang itu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa orang ini adalah atasan Su Tao, yang berarti bahwa ini adalah keagungan yang diinginkan oleh pembudidaya bertelinga besar. Di mata manusia biasa, Yang Mulia adalah seseorang yang jauh di atas mereka, tetapi di mata Wang Lin, orang ini seperti semut. Meskipun orang ini memiliki beberapa kultivasi, jika dia tidak dapat mencapai tahap pendirian yayasan, maka dia tidak akan lepas dari siklus hidup dan mati. Pria parubaya itu sepertinya sudah mengetahui temperamen Wang Lin. Setelah dia selesai bersujud, dia mengeluarkan tas pegangan dan dengan hormat meletakkannya di atas meja. Kemudian, dia dan Su Tao dengan hormat pergi. Wang Lin masih belum mengucapkan sepatah kata pun. Baru setelah mereka pergi,
Wang Lin mengangkat kepalanya. Dia mengambil tas itu dan memindainya dengan akal ilahi untuk menemukan sejumlah besar batu roh di dalamnya. Dia dengan santai melemparkan tas itu ke samping toko, lalu menarik napas dalam-dalam dan berjalan keluar dari toko. Dia duduk di kursi di luar dan memandangi langit biru dan awan putih sambil menikmati matahari. Dia tidak bisa membantu menutup matanya karena ia benar-benar menikmati hidup ini. Jika orang tuanya masih hidup dan mereka bersama di toko ini, maka dia tidak akan menyesal dalam hidup ini. Waktu berlalu dengan cepat dan 5 tahun berlalu. Pada hari ini, Ayah dan Niu akhirnya tidak bisa lepas dari siklus hidup dan mati lagi. Toko besi ditutup. Ada bendera putih di luar toko dan gelombang tangis terdengar dari dalam. Wang Lin berdiri di luar tokonya sendiri sambil menatap toko besi. Dia tidak bisa tidak mengingat adegan dari 20 tahun yang lalu di mana pria muda yang ramah itu mengundangnya ke rumah mereka untuk makan malam. Wang Lin juga tidak dapat melupakan bahwa karena pemuda yang baik hati ini ingin memperluas tokonya, dia mendatanginya dan dengan canggung meminta uang untuk dipinjam. Dalam 20 tahun lebih ini, Wang Lin bahkan tidak ingat berapa kali dia makan di rumah mereka. Tapi hidup dan mati bukanlah sesuatu yang bisa diubah Wang Lin. Menjadi tua dan sekarat karena usia tua adalah bagian dari pemahamannya tentang surga. Bahkan jika dia menggunakan metode menantang surga untuk memperpanjang hidup Ayah dan Niu, hanya beberapa tahun sebelum dia akhirnya diambil oleh siklus. Bukan hanya itu, tetapi karena itu, jiwanya akan menjadi rendah di dalam siklus hidup dan mati. Lagi pula, jiwa dan Niu sangat berbeda dengan jiwa Wang Zuo. Wang Zuo adalah seorang kultivator, yang sudah merupakan jalan yang menantang surga. Ini memungkinkan Wang Lin untuk mengambil jiwanya dan memasukkannya ke dalam tubuh seorang wanita hamil. Tapi dia tidak bisa melakukannya untuk Ayah dan Niu. Wang Lin berdiri di depan tokonya sendiri dan mendesah. Bunga dengan kelopak hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Ini bukan bunga biasa, tapi bahan untuk pil pengusir roh. Jika seorang manusia baru saja meninggal dan jiwanya belum sepenuhnya bubar, maka bunga ini dapat menyebabkan jiwanya menjadi lebih utuh dan memiliki kekuatan jiwa yang lebih besar. Ini memberi mereka kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan keluarga yang baik di dalam sungai jiwa. Wang Lin perlahan berjalan menuju toko besi. Di dalam toko, berbagai bibi dan paman dan Niu sedang berkabung. Suasana menyedihkan memenuhi toko. Ayah dan Niu terbaring damai di dalam peti matinya di halaman belakang toko. Niu dan istrinya berada di sebelah peti mati. Mata Niu merah. Jelas bahwa dia hanya menangis. Di sampingnya berdiri wanita lain. Dia adalah ibu Niu. Hatinya juga dipenuhi dengan kesedihan saat dia melihat suaminya di dalam peti mati dengan mata penuh keputusasaan. Wang Lin sudah menyadari lebih dari 20 tahun yang lalu bahwa hubungan pasangan ini sangat dalam. Saat Wang Lin masuk, semua orang menunjukkan ekspresi hormat. Di jalan ini, Wang Lin sangat terkenal. Setelah ibu Niu melihat Wang Lin, dia dengan lembut mengangguk, berlutut, dan berbisik, janda Cheng Si menyapa kakak laki-laki Wang. Wang Lin menghela nafas dan maju untuk membangunkannya. Kemudian, dia menerima dupa dari seseorang di dekatnya. Setelah dia menyalakannya, dia memberi hormat. Saat dia memberi hormat, langit menjadi gelap. Namun, kegelapan seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Asap hitam muncul di atas tubuh Ayah dan Niu.
Ia berkumpul hingga akhirnya membentuk sosok ayah Daniu. Dia memeluk tubuhnya seolah dia sangat kedinginan dan wajahnya pucat. Seolah-olah dia bisa menghilang kapan saja. Dia melihat sekeliling dengan bingung sampai pandangannya tertuju pada Wang Lin. Tidak ada orang lain yang bisa melihatnya selain Wang Lin, yang matanya hitam dan putih. Dia menatap lurus ke arahnya. Wang Lin diam-diam menghela nafas dan menghancurkan bunga hitam di tangannya menjadi bubuk hitam. Saat bubuk itu menghilang, itu berubah menjadi bintik cahaya yang tidak terlihat oleh manusia dan mendarat di tubuh ayah Daniu. Ayah Daniu segera berhenti merasa kedinginan. Dia dengan penuh syukur menatap Wang Lin. Dia saat ini akhirnya mengerti bahwa orang ini, yang telah menjadi tetangganya selama lebih dari 20 tahun, bukanlah manusia biasa. Jiwanya melayang di udara. Dia berlutut dan bersujud beberapa kali ke arah Wang Lin. Kemudian, dia dengan enggan menatap istrinya dan Daniu saat seluruh tubuhnya terangkat ke langit seolah sedang menaiki tangga dan segera menghilang. Ayah, Bu, aku melihat kakek. Pada saat ini, sebuah suara kecil datang dari sudut. Putra Daniu, yang sudah berusia 9 tahun, memandang ke langit dengan ekspresi bingung. Namun, tidak ada yang percaya kata-kata seorang anak. Setelah melihat bahwa tidak ada yang mendengarkannya, dia mengerutkan hidungnya dan berhenti berbicara. Wang Lin dengan menyesal melihat sekeliling. Tidak mungkin untuk melarikan diri dari siklus hidup dan mati. Dia melihat tubuh ayah Daniu saat dia mengingat 20 tahun terakhir. Seorang pemuda yang kuat yang menua semakin banyak setiap tahun dalam 20 tahun terakhir ini sampai dia meninggal. Dia menarik napas dalam-dalam dan pandangannya tertuju pada ibu Daniu. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, dia baru berusia awal 30-an. Dia sekarang berusia lebih dari 50 tahun. Lebih dari 20 tahun waktu diukir di tubuhnya. Mata Wang Lin bergerak lagi. Kali ini, tatapannya tertuju pada Daniu. Daniu pernah menjadi anak kikuk yang menjulurkan kepalanya ke toko Wang Lin. Dia sekarang adalah pria dewasa. Dia tidak hanya menikah dan punya anak, tetapi dia bahkan mengirim orang tuanya ke liang kubur. Sama seperti pohon kecil yang tumbuh perlahan selama lebih dari 20 tahun dan menjadi pohon kuat yang tahan terhadap cuaca. Memikirkan hal ini, hati Wang Lin tiba-tiba mendapat sedikit pemahaman. Perasaan pemahaman ini menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Dalam 20 tahun lebih berubah menjadi manusia, Wang Lin untuk pertama kalinya merasakan gerbang untuk memahami surga. Dia tidak tahu kapan dia meninggalkan toko besi. Dalam keadaan bingung, dia duduk di depan kompor di tokonya dan menatap dinding. Pikirannya kosong. Satu-satunya yang tersisa adalah sepotong akal ilahi. Interaksi Wang Lin dengan ayah Daniu, ibu Daniu, dan Daniu melintas di benaknya. Penampilan ketiganya berangsur-angsur berubah selama 20 tahun lebih ini. Wang Lin merasakan energi tak terlihat mengelilingi mereka, menyebabkan orang tua Daniu secara bertahap menjadi tua dan Daniu secara bertahap menjadi tua. Wang Lin merasakan sesuatu klik di benaknya. Matanya memancarkan cahaya yang tak terbayangkan. Pada saat ini, dia bisa merasakan tubuhnya tiba-tiba mulai melayang. Tubuhnya perlahan melayang semakin tinggi. Saat dia melayang ke udara, dia melihat manusia yang tak terhitung jumlahnya, dan di sekitar manusia ini, dia melihat energi misterius itu lagi. Dia bisa melihat energi ini di sekitar bunga dan pohon. Itu ada di sekitar segalanya.
Kekuatan ini datang dari surga dan Wan Lin tanpa sadar ingin menemukan sumber kekuatan ini. Lambat laun, dia merasa dirinya melayang semakin tinggi dan ibu kota menjadi semakin kecil. Segera, kota itu menghilang dan di hadapannya ada planet berwarna coklat tanah. Sayangnya, sampai sekarang pun, dia masih belum menemukan sumber kekuatan itu. Dia bisa merasakan kekuatan bahkan di bintang-bintang. Tidak ada tempat tanpa itu. Kepribadian Wang Lin sangat keras kepala. Jika dia tidak keras kepala, dia tidak akan menghabiskan 400 tahun hanya untuk kembali ke Zhao untuk membalas dendam pada keluarga Teng. Selain keras kepala, dia juga punya tekad. Dia tidak bisa mendapatkan dari pembudidaya kecil dia dulu ke titik dia sekarang jika dia tidak ditentukan. Keras kepala dan tekad inilah yang membuatnya ingin menemukan sumber energi ini. Saat ini dia benar-benar mengandalkan insting untuk mengendalikan perilakunya. Tubuhnya terbang semakin tinggi, tetapi tepat sebelum dia mengembara terlalu jauh dari planet coklat, sebuah batu raksasa seperti meteor terbang lewat. Di atas batu raksasa ini duduk seorang lelaki tua berambut putih. Ketika dia melewati Wang Lin, dia berseru dan menunjukkan ekspresi yang sangat tertarik. Saya tidak percaya bahwa ada seseorang yang dapat memahami begitu dalam tentang pemborosan planet budidaya ini. Tetapi dengan kultivasi jiwa baru lahir Anda, bahkan jika Anda menggunakan pemahaman ini untuk mencapai tahap pembentukan jiwa, yang terbaik adalah tidak terlalu serakah. Saya khawatir dao surgawi semacam ini akan membawa Anda jutaan tahun untuk menemukan sumbernya. Namun, ketika itu terjadi, tubuh Anda sudah membusuk. Sudahkah Anda mempertimbangkan itu? Wang Lin terkejut saat matanya dipenuhi dengan kebingungan. Orang tua itu tertawa. Dia dengan hati-hati menatap Wang Lin dan berteriak, "Namaku Tian Yunxi. Karena kita sudah bertemu, aku akan membuat kesepakatan. Jika Anda dapat keluar dari limbah planet kultivasi ini dan menemukan saya di planet Tian Yun, maka saya akan membiarkan Anda menjadi murid kehormatan selama 100 tahun." Dengan itu, dia mengarahkan tangan kanannya dan tubuh Wang Lin bergetar. Wang Lin merasa seolah-olah tubuhnya didorong oleh kekuatan yang kuat. Dia dengan cepat didorong kembali ke planet coklat tanah dan kembali ke dalam area 4 aliansi. Ibu kota berubah dari titik kecil menjadi seukuran kukunya dan terus bertambah besar. Dia segera kembali ke tokonya di dalam ibu kota. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Dia dipenuhi keringat. Bersamaan dengan keringat, ada juga bau amis yang menyengat. Sudah lama sejak tubuhnya mengeluarkan bau busuk ini. Terakhir kali adalah ketika dia telah mencapai tahap pendirian yayasan. Pada saat ini, mata Wang Lin berbinar. Dia menarik napas dalam-dalam, mengambil sepotong kayu, dan dengan hati-hati mulai mengukir. Kali ini, Wang Lin mengukir sepanjang hari dan malam. Akhirnya, ketika dia menarik jari ini, ukiran pria paruh baya berjubah cian itu terbentuk. Pada ukiran itu, ada petunjuk tentang berlalunya waktu. Dia diam-diam melihat ukiran itu. Setelah sekian lama, dia meletakkannya di salah satu rak di sebelah ukiran pria paruh baya dan wanita tua. Setelah menyelesaikan semua itu, dia bangkit dan pergi ke halaman belakang. Setelah dia mandi, dia berganti pakaian bersih dan kembali ke toko. Setelah memahami surga kali ini, tingkat kultivasi Wang Lin melonjak dari tahap pertengahan Naschen Sol ke puncak tahap akhir Naschen Sol. Dia hanya sedikit dari tahap formasi jiwa.
Hanya saja ketika dia memikirkan adegan sebelumnya, dia tidak bisa menahan rasa takut. Jika bukan karena lelaki tua bernama Tian Yunzi yang mendorongnya kembali, dia akan benar-benar tersesat mencari sumber itu. Jika itu benar-benar terjadi, maka satu-satunya hasil adalah kematiannya. Memahami surga bukanlah hal yang damai. Itu dipenuhi dengan bahaya. Kali ini, Wang Lin akhirnya memahaminya. Meski dia masih belum mencapai tahap pembentukan jiwa, pemahamannya tentang surga telah meningkat pesat. Dia percaya bahwa dia tidak jauh dari tahap pembentukan jiwa. Dia sekarang telah selesai mengukir patung pria paruh baya dengan domainnya. Jelas bahwa domainnya meniru siklus hidup dan mati. Namun, dengan persepsi Wang Lin saat ini, dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa jalan pria paruh baya itu hanyalah tiruan, jauh dari domain kehidupan dan kematian yang sebenarnya. Itu karena dao surgawi hidup dan mati ini bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh para pembudidaya formasi jiwa. Pada saat ini, ada peta bintang di dalam pikiran Wang Lin. Peta bintang ini ditinggalkan oleh kultivator tua, Tian Yunzi. Di dalam peta ada sebuah planet yang beberapa kali lebih besar dari Suzaku. Ini adalah planet orang tua Tian Yunzi. Hanya saja Wang Lin saat ini tidak mungkin pergi ke sana. Dia menghela nafas saat menyesuaikan suasana hatinya dan kembali menjadi manusia biasa. Tapi dalam benaknya, perasaan memahami dao hidup dan mati adalah sesuatu yang tidak akan dia lupakan seumur hidupnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.